Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Puja Gayatri dengan NPM 2412011121. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia baik itu di dunia maupun di Indonesia. Pembahasan ini sangat penting dikarenakan hak asasi manusia adalah dasar dari penghormatan terhadap martabat manusia dan juga menjadi pedoman bagaimana negara memperlakukan warganya. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Sejarah hak asasi manusia tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang melalui proses yang sangat panjang dan dipengaruhi oleh pengalaman manusia yang menghadapi penindasan, perang, dan juga ketidakadilan. Akar pemikiran hak asasi manusia sudah terlihat sejak masa Yunani kuno, ketika para filsuf seperti Socrates dan Aristoteles membahas nilai keadilan dan kebebasan. Namun, konsepnya belum ditetapkan dalam aturan formal. Tonggak pertama yang sering dianggap sebagai awal dokumen hak asasi manusia adalah Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Dokumen ini memaksa raja untuk membatasi kekuasaan absolutnya dan mengakui bahwa rakyat juga memiliki hak yang harus dihormati. Walaupun awalnya hanya berlaku untuk kaum bangsawan, hal ini menjadi dasar ide bahwa penguasa tidak boleh sewenang-wenang. Pada tahun 1689, Inggris mengeluarkan Bill of Rights yang menegaskan hak-hak warga seperti kebebasan berpendapat dan larangan hukuman kejam. Kemudian disusul dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Kemudian di Prancis, revolusi besar pada tahun 1789 melahirkan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen yang menegaskan bahwa hak-hak manusia bersifat universal dan tidak boleh dicabut. Namun, perkembangan terpenting terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Tragedi kemanusiaan, terutama Holocaust, membuka mata dunia bahwa diperlukan standar internasional yang melindungi semua manusia tanpa terkecuali. Karena itu, pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini yang menjadi tonggak utama dan berisi 30 pasal yang meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak pendidikan, hak kesehatan, dan juga hak berpendapat. Universal Declaration of Human Rights kemudian menginspirasi lahirnya berbagai konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Sejak saat itu, hak asasi manusia diakui sebagai standar global yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh negara. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia juga melalui perjalanan yang panjang dan juga dipengaruhi oleh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga reformasi politik. Pada masa penjajahan Belanda, berbagai bentuk penindasan seperti kerja paksa rodi, pembatasan pendidikan, dan eksploitasi sumber daya membuat masyarakat Indonesia menyadari pentingnya hak-hak dasar. Kesadaran ini mendorong lahirnya gerakan perlawanan dan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga perjuangan para tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia langsung mengakui pentingnya hak asasi manusia melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada frasa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pasal-pasal dalam UUD 1945 juga menegaskan hak atas kemerdekaan, persamaan kedudukan, dan memperoleh pendidikan. Namun, dalam praktiknya,
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Pada masa Orde Lama dan terutama Orde Baru juga, banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, pembungkaman media, dan berbagai kasus kekerasan negara. Akhirnya, perubahan besar terjadi setelah Reformasi 1998. Pemerintah mulai membangun sistem perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat, dan pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum paling lengkap untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Lalu pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dan memasukkan bab 10A tentang hak asasi manusia, yang berisi 10 pasal yang menjamin berbagai hak seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak berpendidikan, kebebasan berserikat, perlindungan dari diskriminasi. Kemudian juga Indonesia membentuk Komnas HAM yang bertugas melakukan penyelidikan, pemantauan, dan edukasi terkait HAM. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang membuat negara secara resmi berkewajiban menaati standar hak asasi manusia internasional. Demikian penjelasan mengenai sejarah hak asasi manusia di dunia dan di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.